Oke baik, selamat siang Pak Ahmad dan teman-teman. Hari ini kelompok kami, kelompok 4, akan membahas presentasi mengenai PSAK 72, yaitu tentang pendapatan kontrak dari pelanggan. Sebelumnya, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Pauline Regina, Cenando, Kesha Gabriel saya sendiri, Hana Nur Afifah, Afifah Nur Kamilah, Aldino Banjaryanto, dan yang terakhir ada Vinka Ruth Edelwi. Jadi perlu diketahui PSAK 72 ini diadopsi dari PPRS 15 yang bertujuan menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapat dari kas yang timbul dari kontrak dan pelanggan. Perubahan yang mendasar pada PSAK 72 ini adalah adanya standar tunggal pengakuan pendapat untuk semua jenis industri. Selain itu, pada PSAK 72 ini, entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria terpenuhi. Apa aja sih kriterianya? Jadi kriterianya itu ada 5, yaitu yang pertama mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yang kedua mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, yang ketiga menentukan harga transaksi, yang keempat mengalokasi harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan yang kelima itu mengakui pendapatan saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi kontrak. Dalam mengidentifikasi kontrak, entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial yaitu resiko, waktu, atau jumlah arus listrik ke depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat kontrak. Dan yang terakhir, yang kelima, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh. Tidak terdapat suatu kontrak jika setiap pihak dalam kontrak memiliki hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak yang tidak terlaksana penuh, wholly unperforming contract, tanpa adanya kompensasi kepada pihak lain. Kontrak tidak terlaksana penuh jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kedua, entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan. Kontrak tidak memenuhi kriteria dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan jika salah satu kriteria terpenuhi. Yang pertama, entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh atau secara substansial seluruh imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan. Yang kedua, kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan. Dan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu mengidentifikasi kontrak. Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lainnya. Yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak adalah kewajiban pelaksanaan tunggal. Selanjutnya itu mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak sebagai pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik suatu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan
Kedua, serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Lanjutnya, barang atau jasa dapat dibedakan jika yang pertama, pelanggan telah memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Yang kedua, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Selanjutnya itu contoh barang atau jasa dapat dibedakan atau tidak distinct. Yang pertama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan software menyepakati kontrak kerja dengan pelanggan berupa perancangan software, jasa instalasi, jasa update software, periodik serta memberi dukungan teknik dalam jangka waktu 3 tahun. Yang kedua, sebuah perusahaan kontraktor menyepakati kontrak untuk membangun rumah sakit dengan tanggung jawab meliputi seluruh manajemen proyek dan mengidentifikasi berbagai barang dan jasa yang dijanjikan, mencakup keahlian teknik, pembersihan lahan, pembuatan fondasi, struktur konstruksi, instalasi listrik, kabel air, jaringan telepon, serta penyelesaian. Yang ketiga itu untuk kontrak berupa barang atau jasa yang dapat dibedakan, maka entitas dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan yang itu sepanjang waktu, dan untuk kontrak yang tidak dapat dibedakan, entitas dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan yang itu pada waktu tertentu. Selanjutnya ada contoh barang atau jasa yang dapat dibedakan atau tidak dapat dibedakan. Yang pertama itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan software menyepakati kontrak kerja dengan pelanggan berupa perancangan software, jasa instansi, jasa update software periodik, sehingga memberikan dukungan teknis dalam jangka waktu 3 bulan. Dan yang terakhir, untuk kontrak berupa barang atau jasa yang dapat dibedakan, maka entitas dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, dan untuk kontrak yang tidak dapat dibedakan, entitas dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan dan pada waktu tertentu. Selanjutnya, kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu atau performance obligation over time. Jadi, entitas mengakui pendapatan atau selama entitas memenuhi kewajiban kinerja, dapat mengalihkan barang atau jasa yang diinginkan, yaitu aset, kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian aset. Selanjutnya, kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu memiliki kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama adalah pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melakukan kewajiban pelaksanaan tersebut. Untuk kriteria yang kedua, kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset, pekerjaan dalam proses yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Dan kriteria yang terakhir adalah kinerja entitas yang tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas, dan entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan untuk pembayaran kinerja yang diselesaikan sampai tanggal tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu atau performance obligation at a point in time. Yang pertama, jika kewajiban pelaksanaan itu tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Yang kedua, untuk menentukan waktu tertentu di mana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan atas entitas. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian.
Dan yang keempat atau yang terakhir, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian yang telah dialihkan kepada pelanggan dan pelanggan telah mendapat manfaat atas aset. Kemudian terdapat juga indikator pengalihan pengendalian yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut. Jadi yang pertama ada entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset. Kemudian yang kedua, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset. Yang ketiga, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset. Yang keempat, pelanggan memiliki resiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset. Dan yang terakhir, pelanggan telah menerima aset. Nah, selanjutnya kita masuk ke menentukan harga transaksi. Jadi yang pertama kita harus mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum. Yang kedua, harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang ataupun jasa kepada pelanggan. Ini tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah yang tetap, jumlah variabel dan atau keduanya. Kemudian yang keempat, entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Jadi sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan itu akan mempengaruhi estimasi harga transaksi tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Jadi yang hal-halnya itu adalah yang pertama, imbalan variabel, kemudian liabilitas pengembalian, estimasi pembatasan imbalan variabel, penentuan kembali imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, imbalan non-kas, dan juga uang imbalan kepada pelanggan. Nah, lanjut masih mengenai harga transaksi. Jadi kita masuk ke pengukuran harga transaksi. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Jadi tujuan mengalokasikan harga transaksi ini adalah mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan baik barang maupun jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Nah, entitas pengalokasian harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan bisa diidentifikasi dalam kontrak dengan yang pertama, dasar jual beli sendiri itu relatif, baik itu relatif stand alone selling price. Nah, kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel. Selanjutnya adalah perubahan harga transaksi. Entitas mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perusahaan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan pada awal kontrak. Entitas juga mencatat perubahan dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. Jika terjadi modifikasi kontrak, entitas mengalokasikan perubahan harga transaksi dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi sebelum modifikasi jika dan sejauh perubahan dalam harga transaksi dapat diatribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan sebelum modifikasi, dan modifikasi dicatat sebagai penghentian kontrak. Dan yang kedua, modifikasi dicatat sebagai kontrak terpisah. Artinya, entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak modifikasi. Selanjutnya ada biaya kontrak yang terdiri dari 3 jenis, yaitu biaya inkremental atas perolehan kontrak, biaya pemenuhan kontrak, dan amortisasi dan penurunan nilai. Yang pertama ada biaya inkremental atas perolehan kontrak yang merupakan biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Contohnya itu seperti komisi penjualan. Biaya inkremental atas perolehan kontrak akan diakui sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut dan akan dianggap beban untuk biaya
saat memperoleh kontrak kecuali dibebankan kepada pelanggan. Yang kedua ada biaya pemenuhan kontrak. Biaya pemenuhan kontrak akan diakui sebagai aset jika yang pertama berkaitan secara langsung dengan kontrak atau dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas. Yang kedua menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas. Dan yang terakhir yang ketiga biaya diharapkan akan dipulihkan. Selanjutnya ada amortisasi dan penurunan nilai yang merupakan aset yang diakui dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah aset yang diakui lebih besar dari imbalan yang diharapkan dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa dan yang belum diakui sebagai beban. Selanjutnya ada mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan. Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa dijanjikan kepada pelanggan. Entitas mengalokasikan harga transaksi tersebut yang diidentifikasi dalam kontrak dengan yang pertama itu dasar harga jual berdiri sendiri relatif. Yang kedua, kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel. Selanjutnya, mengakui pendapatan saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Pendapatan diakui ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan atau aset kepada pelanggan. Aset tersebut dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian aset. Slide selanjutnya adalah pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapat dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. Yang pertama adalah kontrak dengan pelanggan, yang kedua ada pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Yang ketiga ada aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Slide selanjutnya adalah ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini menggunakan satu dari dua metode berikut. Metode pertama yaitu secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian sebelumnya sesuai dengan PSAK 25, di mana kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tunduk pada satu panduan dalam paragraf C05. Yang kedua adalah metode secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara awal. Pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal sesuai dengan paragraf C07 sampai C08. Slide selanjutnya. Baik, berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.